Saat berbicara, Bai Guanxing telah melintas di luar istana Yan Huang, dan dalam waktu singkat dia melihat cahaya ilahi melonjak di sekelilingnya, mengayunkan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi jatuh ke tanah, dan formasi misterius segera muncul. Dorong Divine Power ke dalam Heze Divine Stone, dan kemudian lihat kami. Rasakan istana Yan Huang, tubuh bawaan Anda ada di sini, Anda pasti bisa merasakannya. Pada saat yang sama, jauh dari 3000 alam, Qin Yichen memegang batu ilahi Heze di tangannya, sedikit berharap dan gugup, dan segera mendorong kekuatan ilahinya. Ledakan. Dan Bai Guanxing di istana Yan Huang juga dibanting dengan telapak tangan. Kekuatan sucinya berubah menjadi pola dao misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Induksi istana Yan Huang, induksi mereka. Qin Yichen memejamkan matanya sedikit, dan Heze Divine Stone di tangannya mekar dengan cemerlang. Meskipun kecemerlangannya masih lemah seperti cahaya yang bersinar. Dalam pikiran Qin Yichen, pemandangan istana Yan Huang berangsur-angsur memadat, dan mereka berdiri di samping Bai Guanxing. Sangat mungkin. Dia adalah satu tubuh dari dua langit, tubuh bawaan melihat dan mendengar, dan tubuh yang diperoleh juga dapat mengetahui. Dalam sekejap, Qin Yichen hanya merasa bahwa sosok Bai Guanxing menjadi lebih jelas dan lebih dekat. Om. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, dia melihat Bai Guanxing, Kong Wu, Lei Qiu, dan dirinya sendiri, sudah berdiri di depannya. Ini. Qin Yichen tertegun. Ini adalah keajaiban batu ilahi Heze. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tanda seru. Bahkan Kong Wu tidak bisa menahan rasa ingin tahu lagi, dan melihat Qin Yichen dan teman-teman yang terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Dan kerumunan Ziyun tercengang. Bos, ini putra Baize yang kamu katakan. Lei Qiu juga melihat ke kerumunan dan memandang Qin Yichen, yang memegang Heze Divine Stone, dan bertepuk tangan. Ini adalah tubuh yang diperoleh Xiao Yufeng, lumayan. Qin Yichen telah bersembunyi di retret 3000 alam tahun ini. Dan mata Phoenix Feng Qiansui tidak bisa tidak melihat antara Qin Yichen dan Feng Tianxing. Meskipun keduanya mudah dikenali, selain penampilannya, Qin Yichen tampan dan maskulin. Tetapi penampilan Feng Tianxing setajam pedang yang diukir dengan pedang, dan gerakannya penuh dengan dingin. Tetapi Feng Qiansui tahu bahwa keduanya adalah suaminya. Suamiku, kamu akan. Feng Qiansui pertama kali bertemu dengan putra Baize, dan kemudian dia bertanya-tanya. Dan Bai Guanxing juga tersenyum tetapi tidak tersenyum. Jadi ini adalah istana utama. Jauh lebih indah dari Putri Wenxing. Putri Wenxing. Begitu Na Cheng ingin mengatakan ini, Hong Lian tiba-tiba tersenyum licik. Yao Tian, mari kita lihat Suster Qiansui. Apakah Yuan Yang Jenderal Fengda masih ada di sana selama ini? Melihat wanita yang mencurigakan, Qin Yichen mengacaukan di tempat. Jangan pergi terlalu jauh. Setelah melihat ini, Kong Wu tidak bisa membantu tetapi meringankan Qin Yichen. Ahem, saya berjanji. Tuan benar-benar tidak melakukan apa-apa. Setelah bermain-main sebentar, dia melihat Bai Guanxing secara bertahap mengecilkan senyumnya. Ayo pergi. Jangan biarkan dua kaisar menunggu dengan tergesa-gesa. Kemana kamu pergi? Surga. Ketika kata-kata ini keluar, Feng Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Dan kemudian menatap Qin Yichen dalam-dalam. Seolah-olah yang terakhir tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Ziyun bahkan berkata di tempat, Bos, bawa kita bersama. Aku telah berada di tempat ini selama bertahun-tahun, dan lunasku akan berkarat. Namun, Bai Guanxing balas menatapnya. Kamu belum bisa pergi. Ziyun langsung terkejut. Kenapa? Bai Guanxing juga sangat lugas. Tidak bisakah kamu melihat celah kekuatan? Dan Bai Guanxing melihat sekeliling teman Qin Yichen, yang juga saudara laki-laki dan perempuannya. Macan putih, peri, rusa warna 9, Feng. Apakah kamu ingin disajikan dalam satu pot? Seolah-olah melihat kecerobohan Bai Guanxing, tetapi dia juga tahu bahwa neraka dan partainya pasti tidak akan bermain. Bagaimanapun, di masa lalu, era naga sejati telah dihancurkan. Bagaimana dia tidak bisa mengubah neraka surgawi? Tapi ini, Ziyun sedikit cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Yichen, dan bahkan Feng Qiansui menatap Feng Tianxing, matanya yang cerah tertegun. Namun, sikap Bai Guanxing sangat ditentukan. Ia mengeluarkan cincin luar angkasa, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ke. Di mana hartamu? Keluarkan juga, dan tubuhmu yang diperoleh juga akan berlatih. Tidak pantas selalu repot-repot mengecat gunung. Setelah sekian lama, kamu pasti akan ditangkap oleh ekor rubah. Faktanya, sejak insiden klan Heze, Tusan dan Qin Yichen memiliki lebih sedikit kontak, yang menunjukkan bahwa situasi di alam surga Kaisar sangat parah. Tetapi kedatangan Bai Guanxing dan Feng Tianxing memecahkan masalah latihan bagi Qin Yichen. Anda tahu, meskipun persekutuan Feng Tian, Qin Yichen juga bisa, yang terakhir dapat sepenuhnya memadatkan latihan tingkat Kaisar yang diwarisi dari dunia jiwa naga untuk menelan dunia. Tapi begitu gerakan itu keluar, 3000 alam pasti bisa melihat.
Dapat dikatakan bahwa Feng Tianxing telah berkeliaran di mana-mana selama beberapa tahun ini, melawan leluhur kulit hitam, dan merampok roda jalan surgawi. Tetapi Qin Yichen benar-benar terpana. Namun, melihat cincin luar angkasa yang diserahkan Bai Guanxing, Qin Yichen mengambilnya dan mengangguk dalam hati. Tidak perlu mengatakan apa-apa, saya tahu. Pada akhirnya, ketika Feng Qiansui menerima cincin luar angkasa yang penuh dengan kekayaan sumber daya yang diserahkan oleh Feng Tianxing, mata cerahnya bergetar dan dia menggigit bibir cerinya dengan ringan. Kamu harus berhati-hati. Nah, untuk pergi ke neraka, kamu masih perlu menggunakan Heze Divine Stone. Bai Guanxing memeluk bahu Qin Yichen lagi, dan ngomong-ngomong, dia menyatukan batu ilahi Heze. Ya. Anda mendesak kekuatan ilahi Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Qin Yichen melakukannya, dan segera, Heze Divine Stone mengeluarkan sedikit cahaya, dan bintang terpencil muncul di benak mantan. Segera setelah itu adalah perasaan yang sama. Bahwa bintang yang terpencil dan jauh itu semakin dekat dan lebih jelas, seolah-olah mereka berdiri di sana. Tetapi ketika Qin Yichen membuka matanya lagi, tidak mengherankan jika tubuh bawaannya, Bai Guanxing, Kong Wu, dan Lei Qiu, benar-benar berdiri di atas bintang-bintang ini. Melihat sekeliling, bintang-bintang itu tandus, tanpa jejak makhluk. Melihat dunia lagi, itu juga arah yang aneh, dan sulit untuk mengenali arahnya. Bahkan Qin Yichen tidak tahu apakah dia berada di alam surga kaisar atau alam 3000 dao. Namun, ketika Qin Yichen sedang melihat alam semesta yang luas dan indah, dia tiba-tiba merasa bahwa kedua patung itu samar-samar, tetapi mereka sangat waspada sehingga prestise kaisar yang agung dan agung memenuhi bintang-bintang. Putra Baize, kamu akhirnya di sini. Dua bayangan ilahi bersinar. Tampaknya Bai Guanxing mengundang dua kaisar untuk membantu. Dapat dilihat bahwa sosok kedua kaisar itu sangat tertutup, dan bahkan kecepatan mereka terbang jauh lebih lambat daripada kecepatan langkah kaisar melintasi dunia. Sebaliknya, Bai Guanxing bersikap santai. Jangan terlalu gugup, ini masih agak jauh dari surga. Kedua kaisar itu diam. Tetapi ketika dua bayangan ilahi yang agung terbang mendekat, Qin Yichen terkejut dan tiba-tiba tersenyum. Dua senior, jangan datang ke sini tanpa cedera. Kedua kaisar ini adalah kenalan lama,